Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Put. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat datang di webinar alumni dengan tema Peran Sarjana Psikologi di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan. Nah, puji syukur, alhamdulillah, kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul, walaupun melalui media Zoom ya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, para wakil dekan, Kaprodi Psikologi, Sekretaris Prodi, para dosen di lingkup Fakultas Kedokteran, serta para staf sivitas akademik Fakultas Kedokteran, teman-teman alumni maupun teman-teman mahasiswa Prodi Psikologi. Perkenalkan, saya Putri Sukmaderi, bisa dipanggil Putri. Saya adalah alumni Psikologi Angkatan 2011. Nah, saya pada kesempatan kali ini dipercaya untuk menjadi moderator webinar ini. Nah, baik, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan kata sambutan dulu dari Ibu Dekan kepada Ibu Dr. Rika Susanti, SPFM, konsultan. Kita persilahkan. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kapodi, kemudian Ibu Sekretaris Prodi, Bapak Ibu staf pengajar di Prodi Psikologi FK Unan, kemudian yang terhormat juga para narasumber yang berasal dari alumni, kalau saya tidak salah yang disampaikan oleh Pak Yan, Bapak Bambang J. Purnomo, kemudian Ibu Tri Indah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya acara webinar alumni ini bisa dilaksanakan pada pagi ini. Salawat beriring salam juga selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya lihat tadi di temanya webinar alumni ini, peran sarjana psikologi dalam bidang bimbingan kemasyarakatan. Jadi terkait dengan alumni tentu berisikan orang-orang atau lulusan dari suatu institusi yang diharapkan sebenarnya bisa berkiprah tidak hanya ke karirnya, ke masyarakat, tetapi juga sedikit banyak juga bisa diharapkan membantu atau memberikan masukan ke institusi atau prodi sendiri. Jadi kalau di FK Unan mungkin karena kita punya 4 prodi, kalau saat ini kan kita punya 4 prodi. Prodi tertua itu memang prodi kedokteran sejak sudah lama 64 tahun, nanti akan berumur 64 tahun. Kemudian prodi psikologi yang kedua, yang S1. Kemudian prodi kebidanan dan prodi S1 ilmu biomedis yang baru akan mulai tahun ini. Nah, prodi psikologi sebenarnya sudah banyak menghasilkan lulusan. Nah, Unan, kalau Unan saat ini kan mempunyai alumni Unan, IK Unan. Kemudian FK Unan juga punya alumni FK Unan. Nah, yang alumni FK Unan ini memang sebagian besar itu lebih ke alumni kedokteran. Nah, mungkin tidak bisa juga kita mencampurkan karena memang ataupun organisasi di luarnya sudah berbeda. Jadi kalau dokter ID ikatannya, kalau psikologi ISMI kalau tidak salah. Jadi kita tentu berharap yang alumni psikologi ini sendiri, kita berharap juga membentuk suatu ikatan, suatu organisasi yang lama-lama organisasi ini juga akan besar di kemudian hari. Jadi dengan besarnya alumni ini sedikit banyak tentu juga akan berpengaruh terhadap prodi di psikologi sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam aturan berorganisasi, tentu alumni itu ada ketua alumninya, kemudian ada sekretaris, kemudian ada seksi-seksi yang lain-lainnya. Jadi kita berharap melalui Bapak Kaprodi dan Ibu Sekretaris Prodi
mulailah alumni ini agak dibesarkan, kemudian lihatlah kiprah alumni dari psikologi ini. Kemudian tentu pesan kita kalau misalnya sudah ada alumni, apalagi alumni tersebut sudah duduk di suatu tempat yang memang bisa membawa alumni-alumni yang lain, harapan kita mohon dibawa yang baru-baru selesai. Jadi kalau misalnya alumni sudah ada yang mapan di suatu institusi, kalau memungkinkan, kalau mencari orang dengan kualifikasi memang lulusan psikologi juga, utamakanlah yang alumni kita. Jadi timbulkanlah rasa bahwa ketika ada alumni yang berada di suatu tempat, dia akan membawa alumni-alumni yang lain. Sehingga para lulusan yang baru ini juga nanti kalau misalnya tamat, dia tahu. Kalau tamat kita magangnya di sana, misalnya pergi ke alumni yang berada di sana. Jadi mohon itu mungkin untuk dikembangkan. Nah, pada Lusrum atau disnatalis, kita kan tidak menyebut ada disnatalis psikologi, walaupun sebenarnya dulu saya pernah ingat bahwa di psikologi juga ada tanggal berdirinya prodi psikologi, tetapi semuanya memang disatukan menjadi Dies ataupun Lusrum FK Unan. Jadi nanti bergabungnya nanti ke acara Dies dan Lusrum FK Unan. Nah, kita juga saat ini sedang mempersiapkan Lusrum FK Unan. Jadi kalau misalnya nanti ada alumni dari psikologi, nanti kita juga akan berikan kesempatan nanti untuk acara dari alumni psikologi. Kalau alumni kedokteran yang FK, itu sudah memberikan beberapa masukan terkait dengan acara yang akan dia persembahkan pada saat Lusrum. Jadi kita juga berharap nanti kalau misalnya alumni dari psikologi memang sudah ada, kemudian ada yang ingin disumbangkan terkait dengan acara Lusrum, nanti kita akan fasilitasi. Jadi mungkin mohon untuk dikuatkan alumninya. Kemudian untuk kegiatan orasi ilmiah, mungkin Pak Yan dan teman-teman dari psikologi, kalau seandainya memang ada yang berminat, mungkin untuk selanjutnya tidak menutup kemungkinan yang akan orasi ilmiah itu juga dari prodi psikologi, jadi tidak hanya dari prodi kedokteran. Saya berpikir bahwa kita semua adalah sama, jadi tidak ada bedanya ini prodi psikologi, kedokteran, dan kebidanan, jadi semua punya kesempatan, termasuk juga di dalam kesempatan untuk berorasi ilmiah. Jadi kalau misalnya memang ada berkeinginan atau yang pantas mungkin untuk orasi ilmiah, mungkin kita bisa berdiskusi. Kalaupun untuk tidak tahun ini, nanti mungkin tahun selanjutnya tentu akan kita berikan kesempatan juga untuk prodi dari psikologi. Jadi balik lagi bahwa ini sudah ada webinar yang dilaksanakan oleh alumni. Tujuannya mungkin lebih ke bidang kemasyarakatan, mungkin untuk berikut-berikutnya ini diharapkan tetap akan dilaksanakan, tentu akan lebih baik di zaman sekarang, karena dengan sistem Zoom meeting ini siapapun bisa ikut walaupun dia tidak berada di Kota Padang. Jadi mulailah mungkin merangkul alumni-alumni yang jauh, kemudian mulailah membuat program-program kerja alumni. Jadi nanti kalau misalnya sudah terbentuk ketua alumni, mari kita berdiskusi apa program kerja dari alumni, apa yang bisa dibantu oleh fakultas. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan webinar ini bisa diikuti oleh banyak alumni psikologi dari FK Unan dan bisa menambah wawasan kita terkait dengan bimbingan kemasyarakatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar alumni Zumbinar ini dengan tema peran sarjana psikologi dalam bidang bimbingan kemasyarakatan saya buka dengan resmi. Mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya sekaligus membuka acara kita. Seperti yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan acara kita berjalan lancar sampai akhir dan teman-teman semua peserta, baik itu alumni, mahasiswa, maupun dosen-dosen sekalian mendapatkan manfaat ya dari acara ini.
Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya akan mengingatkan sedikit kepada peserta untuk menyeting audionya dalam kondisi mute selama apalagi selama narasumber menyampaikan materinya. Nanti setelah narasumber menyampaikan materi, teman-teman dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, jika teman-teman berharap bisa berinteraksi dengan narasumber, maka saya persilahkan untuk berbicara langsung dengan narasumber. Jadi boleh di chat, boleh langsung uh, interaktif saja gitu. Seperti itu. Nah, baik. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu mengenai latar belakang acara kita. Jadi memang tema acara kita adalah mengenai peran sarjana psikologi di bidang bimbingan kemasyarakatan. Jadi tujuan akhir dari acara ini adalah diharapkan teman-teman atau peserta sekalian mendapatkan pengetahuan atau insight mengenai apa sih yang bisa dilakukan oleh sarjana psikologi gitu. Jadi setelah lulus, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, untuk saat ini kita akan spesifikkan di bimbingan kemasyarakatan. Nah, diharapkan juga acara ini dapat membantu teman-teman yang mungkin masih kebingungan nanti setelah lulus saya mau ngapain ya gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu pengetahuan atau informasi untuk alternatif karir dari teman-teman nantinya. Oleh karena itu, saya harapkan teman-teman dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Seperti itu kira-kira. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita akan masuk ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bambang Joko Purnomo, atau biasanya saya manggilnya Bang Ibeng. Halo Bang Ibeng, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke. Kalau biasanya panggilnya PSD ini. Oh iya, PSD, bener. Panggil Manggilnya Bang Putri ya. Ibeng aja nggak apa-apa? Atau Bang Bambang? Boleh. Oke, Abang Bang Ibeng Ibeng boleh, aja. Abang boleh. Nanya-nanya. Oke. Sip, kalau gitu saya bacakan terlebih dahulu CV dari narasumber yang pertama ya. Jadi nama lengkap beliau Bambang Joko Purnomo. Seperti yang saya sebutkan tadi biasanya kita memanggil beliau Bang Ibeng. Nah, beliau lahir di Sengeti tanggal 29 Juni 1991. Beliau adalah alumni Prodi Psikologi angkatan 2010. Nah, pengalaman kerjanya sebelum ini Bang Ibing pernah bekerja sebagai HRD Recruitment and Placement di PT Indomarko Prisma Tama atau di Indomaret Group. Pernah juga bekerja sebagai HRD OPD di PT Rimba Hutani Mas. Nah, yang terakhir ini Bang Ibeng bekerja sebagai pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jambi. Nah, untuk pengembangan skillnya, Bang Ibeng ini pernah mengikuti diklat pembimbing kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemenkumham RI, lalu ada seminar investigasi dalam penanganan kasus hukum, lalu yang terakhir ada Lokakarya Nasional Wawancara Mendalam dan Asesmen Penilaian Perilaku WBP yang diselenggarakan oleh IPKemindo. Oke, Bang Ibeng sudah siap? Oke, siap Ibu Putri. Oke, kalau begitu waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk para peserta yang sudah join dalam kegiatan webinar kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Rika Susanti yang tadi sudah membuka kita, juga para dosen-dosen saya yang sudah bergabung pada hari ini, Ibu Nila, Pak Ian, tadi juga ada Bu Manyang sama Bu Lala ya, kalau nggak salah, saya nggak bisa melihatnya karena ini ada 4 aja di sini. Ya, terima kasih yang sudah bergabung, seluruh peserta juga, para alumni dan juga mahasiswa dari program studi psikologi. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya peran psikologi dalam bidang bimbingan kemasyarakatan. Dan tadi juga sudah dijelaskan CV singkat saya dari KPSD. Di sini juga nanti saya akan tampilkan slide presentasinya seperti apa terkait dengan bimbingan kemasyarakatan. Saya tampilkan dulu slide-nya.
Ini CV saya tadi sudah disebutkan bahwa sebelumnya saya pernah bekerja sebagai HRD Recruitment and Placement di PT Indomaret Kusuma Tama atau yang biasa orang-orang kenal dengan Indomaret, Retail Indomaret. Kemudian saya diminta bekerja sebagai HRD kembali di seksi Organization and People Development PT Rimba Huta 5, salah satu grup dari Sinarmas Forestry. Dan setelah itu saya mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017. Pengembangan skill terkait dengan tugas akhir saya sekarang ini sebagai pembimbing kemasyarakatan. Saya pernah mengikuti diklat pembimbing kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham RI di Depok. Kemudian juga terakhir juga saya mengikuti seminar investigasi dalam penugasan penanganan kasus hukum diselenggarakan oleh Arsifor HIMSI Sumbar. Ini banyak sekali kegiatan HIMSI Sumbar yang sebenarnya ini berkaitan dengan tugas dan fungsi saya, terutama di bidang penanganan hukum. Jadi terima kasih juga kepada HIMSI Sumbar yang kemarin sudah menyelenggarakan seminar investigasi itu. Kemudian juga saya mengikuti kegiatan Lokakarya Nasional untuk wawancara mendalam dan asesmen penilaian perilaku terkait dengan warga binaan kemasyarakatan. Ini diselenggarakan oleh Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. Nah, untuk teman-teman semua, ini sedikit berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya peran psikologi. Kalau misalnya di awal setelah saya tamat dari program studi psikologi, mindset yang ada di pikiran saya itu adalah bahwa lulusan sarjana psikologi tenaganya itu dibutuhkan di bidang human resource development. Cuma sebatas itu mindset saya pada waktu itu. Jadi semua apply CV saya hanya masuk ke dalam lingkungan human resource development. Tidak terpikirkan bahwa ada tugas atau pekerjaan lain yang sebenarnya itu membutuhkan peran serta dari lulusan atau sarjana psikologi. Hingga pada tahun 2017 kemarin itu ada pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil di bidang pembimbing kemasyarakatan. Dan saya tertarik untuk ikut di sana sehingga saya mendaftar dan benar di sini bahwa pembimbing kemasyarakatan itu sebenarnya membutuhkan sarjana psikologi terkait dengan bagaimana sih penanganan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau yang masyarakat umum biasanya kenal dengan narapidana. Seperti itu. Dan kalau kami sendiri sebagai pembimbing kemasyarakatan biasanya menyebutnya sebagai klien pemasyarakatan. Orang-orang yang tersangkut permasalahan hukum dan itu menjadi core bisnis kita sebagai sarjana psikologi, sebagai pembimbing kemasyarakatan. Kemudian bimbingan kemasyarakatan itu sendiri sebenarnya adalah suatu direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kalau kita runut dari bagian organisasinya sendiri, sebenarnya Kemenkumham itu punya unit eselon utamanya, unit eselon 1. Ada 11 unit eselon satunya, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Unit-unit eselon lainnya itu ada Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Hukum Nasional, dan lain sebagainya. Tapi kita lebih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menangani tentang bimbingan kemasyarakatan itu sendiri. Nah, nanti di bawah unit kerjanya itu, dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu ada yang namanya Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Dan itu salah satu bentuk tugas fungsinya, salah satu kerjanya adalah untuk merumuskan, kemudian melaksanakan, dan juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bimbingan kemasyarakatan, yaitu pembuatan litmas, pembimbingan, pendampingan terhadap narapidana atau anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian juga melakukan pengawasan terhadap warga binaan itu sendiri. Nah, terkait dengan pemasyarakatan itu, di sini ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Tapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu bahwa sebenarnya sejarah pemasyarakatan itu seperti apa. Kalau misalnya kita melihat pada zaman kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan, atau sebelum kemerdekaan, seseorang yang melanggar hukum
itu pada hakikatnya adalah orang yang bersalah. Dan setelah mereka bersalah, mereka mendapatkan hukuman, dimasukkan ke dalam sebuah tembok, dimasukkan ke dalam sebuah blok, yang di sana mereka sendiri akan mendapatkan balasan terhadap hukuman tersebut. Tetapi balasan tersebut tentu tidak memberikan efek yang baik terhadap si pelanggar hukum tersebut, malah akan menimbulkan efek-efek yang negatif. Kalau misalnya pada zaman dahulu dipenjarakan orang, kemudian mendapatkan balasan dikurung atau dibuang, atau kemudian dipekerjakan secara paksa, kemudian tidak mendapatkan hak-haknya, entah itu untuk makan ataukah untuk beribadah, mereka hanya diperlakukan sebagai budak, kemudian dipekerjakan secara paksa. Nah, hal-hal itulah yang kemudian mendasari munculnya sistem pemasyarakatan itu sendiri, bahwa pemenjaraan itu harusnya bukan hanya untuk sebagai balas dendam, tetapi juga memberikan efek pembinaan, sehingga pada akhirnya seseorang yang sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut dapat kembali setelah menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat sebagai orang yang bertanggung jawab kembali. Nah, itulah dasar dari munculnya sistem pemasyarakatan itu. Kalau dilihat dari undang-undangnya sendiri, bahwa pemasyarakatan itu sebagai suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Jadi seseorang yang sudah atau yang sudah mendapatkan vonis hukuman, kalau misalnya dia dinyatakan bersalah, maka pada sistem akhirnya adalah mendapatkan pembinaan di dalam lingkungan pemasyarakatan. Kalau masyarakat mungkin mendengar lembaga pemasyarakatan, nah di sanalah nanti hasil akhir dari sebuah proses pemidanaan itu, tata peradilan pidana. Seseorang mendapatkan hukumannya yang hanya yang mendapatkan hasil dari perbuatannya itu adalah kehilangan kebebasan, tetapi hak-hak lain secara manusiawi mereka berhak untuk mendapatkan itu. Nah, inilah cikal bakal sistem pemasyarakatan di Indonesia itu. Dengan sistem pemasyarakatan ini tentunya dilaksanakan secara terpadu, baik itu oleh pembinanya sendiri maupun warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Ini kolaborasinya menciptakan agar dapat meningkatkan kualitas WBP itu. Mereka setelah mendapatkan hukuman, tentu kita harapkan agar dapat menyadari kesalahan tersebut. Kemudian setelah mereka menyadari bahwa mereka bersalah, mereka memperbaiki dirinya. Dan memperbaiki diri tersebut juga tidak lagi mengulangi tindak pidana tersebut. Mereka dapat aktif kembali di lingkungan masyarakatnya. Mereka dapat berperan, kemudian hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, itulah dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Kalau kita lihat dari ini adalah alur dalam sistem peradilan pidana, bahwa setelah seseorang dinyatakan bersalah, kemudian ditangkap di pihak kepolisian, dilakukan penyidikan, kemudian dilakukan penuntutan di tingkat kejaksaan, lalu hakim memutuskan apakah benar si seorang tersebut bersalah atau tidak. Kemudian setelah mereka divonis bersalah, mendapatkan hukuman selama beberapa waktu, maka mereka dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, disinilah peran lembaga pemasyarakatan itu untuk membina warga binaan pemasyarakatan, atau yang orang-orang kenal dengan narapidana. Sebenarnya gagasan pemasyarakatan ini dicetuskan oleh Dr. Saharjo. Dr. Saharjo ini adalah salah satu tokoh nasional yang pada waktu itu setelah awal-awal kemerdekaan ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman. Nah, gagasan inilah yang memunculkan sistem pemasyarakatan itu, bahwa narapidana itu setelah mendapatkan hukuman, maka tujuan pidana yang diberikan kepada mereka adalah di samping untuk menimbulkan rasa derita, yaitu kehilangan kebebasan mereka, kehilangan kemerdekaan mereka yang hanya dibatasi oleh tembok-tembok. Pada narapidana tersebut juga harus diberikan pembinaan agar mereka bisa bertobat, kemudian mendidik mereka supaya dapat menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Nah, inilah makna-makna tersebut yang dituangkan dalam sistem pemasyarakatan itu.
Nah, kemudian peran kita sebenarnya seperti apa dalam sistem atau proses pemasyarakatan itu? Bahwa tadi dijelaskan bahwa dalam sistem pemasyarakatan itu ada pembinaan dan juga pembimbingan terhadap narapidana itu sendiri. Nah, kita sarjana psikologi itu dibutuhkan sebagai pembimbing pemasyarakatan. Pada tahap-tahap pembinaan tersebut, kita biasanya membaginya ke dalam beberapa tahapan, tahapan awal, kemudian tahapan lanjutan, dan juga tahapan akhir. Pada saat tahapan awal, nanti kita bisa untuk melihat background-nya terlebih dahulu, narapidana itu sebenarnya seperti apa ketika mereka melakukan atau melanggar hukuman. Sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan mereka melanggar hukuman, dan kita bisa memberikan rekomendasi pembinaan tersebut. Nah, rekomendasi pembinaan tersebut tentunya kita harus melihat dulu latar belakangnya seperti apa. Apakah mereka melanggar hukuman tersebut karena faktor-faktor yang mendasari mereka melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian kita lakukan evaluasi di tahap lanjutannya, dan pada tahap akhirnya adalah apakah mereka nanti sanggup atau siap untuk kembali kepada lingkungan masyarakatnya, tidak lagi melakukan pelanggaran, dan juga tidak ada niatan kembali untuk berbuat pengulangan tindak pidananya, atau yang orang-orang sebut dengan residivisme. Nanti akan dilakukan penilaian perilakunya, apakah sudah layak atau apakah ada hal-hal lain yang sebetulnya butuh untuk dibimbing kembali. Nah, itulah peran pembimbing pemasyarakatan itu dalam alur proses pemasyarakatan. Kemudian untuk lulusan psikologi sendiri, perannya dalam bidang bimbingan kemasyarakatan, kalau kita lihat dari proses penerimaan atau seleksinya, bahwa di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2019 yang terakhir ini, membuka lowongan pekerjaan untuk sarjana psikologi pada jabatan kualifikasi pembimbing kemasyarakatan asrama. Nah, di sini disebutkan bahwa kualifikasi pendidikannya adalah sarjana psikologi. Karena memang sarjana psikologi itu dibutuhkan mengingat yang kita hadapi adalah manusia. Manusia yang kita hadapi yang mereka pada intinya adalah melanggar hukuman, dan bagaimana nantinya mereka bisa merubah perilaku yang melanggar hukum menjadi orang yang taat terhadap hukum. Jadi psikologi berperan di sana untuk perubahan perilaku tersebut. Kalau kita lihat dalam pembimbingan kemasyarakatan itu sendiri merupakan sebuah jabatan yang termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan, yang merupakan pelaksana teknis dalam bidang bimbingan kemasyarakatan. Di awal tadi saya sudah bilang bahwa dalam Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengendalian Anak itu ada tugas-tugas atau fungsi yang harus dijalankan, yaitu penelitian kemasyarakatan, bagaimana kita melihat latar belakang dari seorang narapidana itu, kita tuangkan dalam sebuah laporan penelitian kemasyarakatan. Kemudian kita juga memberikan pendampingan atau pembimbingan kepada narapidana agar mereka dapat berjalan ke arah yang lebih baik, kemudian juga melakukan pendampingan. Pendampingan di sini adalah mendampingi orang-orang yang berhadapan dengan hukum pada saat melaksanakan proses hukumnya. Setelah itu, setelah mereka menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan, tentu mereka akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Setelah mereka selesai menjalani pidananya, mereka kembali ke masyarakat. Nah, setelah kembali ke masyarakat itu, kita juga akan melakukan pengawasan. Apakah benar mereka tetap menjalani hidup sebagai masyarakat yang berguna, atau nanti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika mereka tidak melakukan hal-hal yang seharusnya, maka pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat apakah mereka melakukan pelanggaran kembali atau tidak. Seperti itu. Nah, sesuai dengan pengertian dari Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa pembimbing masyarakat itu adalah sebuah penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan. Nah, itu adalah tugas dan peran dari pembimbing kemasyarakatan itu. Dan pembimbing kemasyarakatan itu sendiri merupakan petugas kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan. Di sini saya ingin memisahkan antara balai pemasyarakatan dengan lembaga pemasyarakatan. Kalau misalnya masyarakat mungkin kurang familiar dengan yang namanya balai pemasyarakatan, lebih
familiar dengan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya adalah tempat untuk membina narapidana. Mereka ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu, kemudian mendapatkan pembinaan. Mereka disekat dalam blok-blok tertentu untuk sebagai proses hukuman hilang kemerdekaannya. Kemudian setelah mereka selesai menjalani proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, maka mereka akan diregistrasikan ke Balai Pemasyarakatan. Nah, di sini kita hanya membimbing, setelah mereka mendapatkan pembinaan di dalam lapas, kita membimbingnya agar dapat kembali berinteraksi kembali dengan masyarakat, kembali ke tempat hidupnya. Setelah beberapa waktu mereka menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan, yang di sana kehilangan kebebasannya, mereka akan kembali ke masyarakat. Nah, di sini peran Bapas ada di sana, yaitu untuk membimbing mereka kembali ke masyarakatnya. Sebagai sarjana psikologi, tentu kita memiliki modal-modal keterampilan yang dibutuhkan dalam proses tugas pembimbing kemasyarakatan itu. Nah, di sini saya mengambil ada 4 modal keterampilan kita sebagai sarjana psikologi. Kita mempelajari psikodiagnostik, yaitu modal yang kita butuhkan untuk mengambil data informasi dari narapidana. Kita melakukan observasi dan wawancara. Data dan informasi ini kita gunakan untuk membuat penelitian kemasyarakatan yang pada akhirnya adalah memberikan rekomendasi tentang bagaimana sih narapidana itu sesungguhnya, kemudian pembinaan apa yang tepat diberikan kepada narapidana itu. Dan selanjutnya adalah sifat empati. Sebenarnya sebagai manusia pun kita harusnya memiliki sifat empati, tetapi seorang sarjana psikologi tentu akan lebih peka memiliki sikap empati ini, dan ini dibutuhkan untuk memahami bagaimana sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut atau warga binaan tersebut. Seorang narapidana yang melakukan pelanggaran hukum tentu membawa hal-hal atau permasalahan-permasalahan ke dalam lingkungan pemasyarakatan. Sebagai contoh, misalnya seseorang yang melakukan pelanggaran hukuman kepala keluarga, kemudian mereka mendapatkan hukuman, kehilangan kemerdekaannya, kehilangan kebebasannya, dan ditempatkan dihukum di dalam lembaga pemasyarakatan. Tentu mereka juga akan memikirkan bagaimana nanti keluarganya yang ada di luar, bagaimana istri dan anak. Sikap empati ini dibutuhkan oleh petugas pemasyarakatan untuk bagaimana nanti si narapidana ini dapat menjalani hidupnya secara wajar, kemudian juga tidak terlalu berfokus kepada hal-hal yang dapat mengganggu proses pembinaannya selama di dalam lapas. Nah, komunikasi-komunikasi sifat empati ini dibutuhkan bagi warga binaan pemasyarakatan itu, agar nantinya di sini juga berpengaruh kepada ketika mereka berada di dalam lingkungan pemasyarakatan, apabila hak-hak mereka tidak terpenuhi, biasanya nanti akan terjadi keributan. Nah, sifat empati ini mungkin akan dapat meredam hal-hal tersebut karena kita memaknai permasalahan mereka dan mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut. Ini juga berkaitan dengan proses konseling yang dilakukan kepada klien pemasyarakatan. Kita menuntun mereka menemukan pemecahan masalahnya. Kalau misalnya nanti mereka memiliki masalah-masalah tertentu yang tidak terungkapkan, maka kemungkinan nanti akan ada hal-hal lain di dalam lembaga pemasyarakatan yang itu tidak terkontrol. Kalau misalnya nanti terjadi keributan atas hal-hal yang tidak diinginkan, nah kita bisa mencegahnya terlebih dahulu dengan mendeteksi apa sih sebenarnya permasalahan yang dilakukan oleh, atau apa sih permasalahan yang ada pada diri narapidana tersebut, sehingga proses pembinaan bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian juga ada proses penilaian perilaku. Psikologi itu erat kaitannya dengan ilmu perilaku ya, bahwa kita mempelajari perilaku manusia. Nah, di sini dalam pemasyarakatan itu kita juga menggunakan beberapa jenis instrumen penilaian perilaku. Salah satunya adalah asesmen RRI. RRI di sini adalah Resiko Residivis Indonesia, di mana kita melihat sejauh mana sih sebenarnya narapidana itu melakukan pelanggaran dan apakah memiliki resiko untuk pengulangan tindak pidananya tersebut. Kita bisa melihat dari latar belakangnya, bagaimana sih sebenarnya
kehidupan sosialnya, kehidupan keluarganya, ataukah dia tinggal di tempat-tempat yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum. Kalau misalnya di beberapa daerah mungkin ada tempat yang terkenal untuk bandar-bandar narkoba, mereka tinggalnya di sana, kemudian dengan hal-hal tersebut akan memicu mereka untuk melakukan pelanggaran hukuman. Nah, itu nanti dianalisa di sana. Kemudian apabila mereka memiliki resiko tersebut, kita juga akan melakukan asesmen lanjutannya, yaitu asesmen kriminologi. Apa sih sebenarnya need atau kebutuhan mereka terhadap perilaku kriminal tersebut? Apakah berhubungan dengan narkobanya, apakah berhubungan dengan pendidikan mereka yang rendah, atau mereka tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka melakukan pelanggaran hukuman, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Nah, di situ dinilai dari proses penilaian perilaku tersebut. Dan ini adalah beberapa tugas dari pembimbing kemasyarakatan, yaitu yang pertama, penelitian kemasyarakatan, kemudian melakukan pendampingan, pengawasan, dan juga bimbingan. Masing-masing di sini untuk penelitian kemasyarakatan itu sendiri adalah kita mencari atau mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan atau narapidana itu. Dalam laporan penilaian atau dalam laporan penelitian kemasyarakatan itu, kita nilai apakah mereka ini memiliki latar belakang tertentu yang menyebabkan mereka berbuat pelanggaran hukum, sehingga nantinya kita memberikan rekomendasi pembinaan seperti apa yang cocok terhadap mereka. Kalau misalnya nanti mereka ternyata di latar belakang penelitian kita itu menemukan bahwa faktor yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran hukuman itu adalah karena tidak mampu untuk memenuhi biaya hidupnya, maka pembinaan yang dilakukan adalah lebih menekankan kepada pembinaan kemandirian. Mereka mungkin akan diberikan skill-skill kerja yang mendukung produktivitas mereka, sehingga pada saat mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, berintegrasi kembali dengan masyarakat, mereka sudah mempunyai skill-skill tersebut, agar tidak lagi mengulangi tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Nah, itu untuk penelitian pemasyarakatan. Kemudian kita juga tugasnya adalah melakukan pendampingan, yaitu pemberian bantuan atau pertolongan terhadap klien atau orang yang berhadapan dengan hukum untuk mengatasi masalahnya. Nah, di sini peran kita lebih banyak kepada anak ya, karena anak itu membutuhkan pendampingan dari orang-orang atau penegak hukum. Salah satunya adalah pembimbing kemasyarakatan. Seorang anak itu melakukan pelanggaran hukum tentu juga ada sebab pelanggaran yang dilakukannya, sehingga dibutuhkan pendampingan, dan kita juga melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap si anak tersebut. Dalam proses pendampingan terhadap anak ini biasanya lebih kepada bagaimana proses peradilan terhadap anak itu tidak memberikan efek traumatik kepada si anak. Artinya di sini bahwa dalam sebuah proses peradilan tentu seorang anak apabila seorang anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan salah satunya adalah stigma ataupun perasaan yang takut karena ancaman hukuman yang akan dihadapkan kepada dirinya, sehingga membutuhkan pendampingan secara psikologis dari para penegak hukum. Salah satunya di sini adalah pembimbing kemasyarakatan. Ada beberapa tahapan dalam proses pendampingan. Kita juga mendampingi mulai dari tahap awal seorang anak itu diduga melakukan pelanggaran. Dalam kasusnya di sini misalnya di tingkat penyidikan, di kepolisian, kita sudah langsung terjun ke sana untuk mendampingi anak, bahwa mereka mendapatkan hak-hak sebagai seorang anak untuk didampingi, bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, kemudian mereka juga mampu untuk mengutarakan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh dirinya. Terkadang kalau anak-anak itu sudah berhadapan dengan polisi, mereka akan takut untuk berbicara gitu.
sehingga hasil akhirnya adalah keputusan yang tidak tepat. Jadi di sini kita melakukan pendampingan agar anak tersebut mampu untuk mengumpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Kemudian kita juga melakukan pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku profesional, dan lain sebagainya. Nah, di sini setelah mereka menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat, kita akan membimbingnya agar program-program pembinaan yang sudah diberikan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dapat terus dijalankan oleh si narapidana atau yang kita sebut dengan pilihan pemasyarakatan itu. Nah, di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dirancang agar mereka dapat berperan serta sebagai manusia yang berguna, manusia yang bertanggung jawab setelah kembali ke masyarakat. Kalau misalnya kalau misalnya yang sudah pernah dilakukan itu memberikan bimbingan kemandirian, skill yang diberikan kepada mereka setelah mereka mendapatkan hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan, tentu setelah keluar mereka membutuhkan hal-hal yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membutuhkan pekerjaan, mereka membutuhkan materi untuk hidup. Nah, kita memberikan bimbingan kemandirian di sini kepada pilihan pemasyarakatan agar mereka dapat mengembangkan potensi diri. Kalau misalnya nanti setelah mereka keluar kan stigma daripada narapidana itu akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan, maka kita kembangkan skill-skillnya tersebut melalui proses pembimbingan. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Ini adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, yaitu ketika mereka sudah kembali kepada masyarakat, kita akan mengawasi mereka. Apakah mereka menjalani peran mereka sebagai masyarakat yang berguna, kemudian menjalani peran mereka sebagai manusia yang taat dengan aturan atau taat dengan hukum, tidak lagi melakukan pelanggaran. Nah, di sini fungsi pembimbing kemasyarakatan itu untuk melakukan pengawasannya. Ada beberapa mekanisme, yaitu mereka datang ke kantor balai pemasyarakatan untuk wajib lapor, kemudian mendapatkan pengarahan dari pembimbing kemasyarakatannya apa yang sudah dia lakukan selama mereka berada di luar, apakah ada hal-hal yang mungkin akan mengganggu proses kehidupan mereka, ataukah mereka belum mendapatkan pekerjaan, ataukah mereka ternyata ada hal-hal tertentu yang mungkin akan membuat mereka kembali melakukan pelanggaran. Biasanya itu untuk orang-orang yang terlibat dalam kasus narkotika, itu biasanya mereka kalau sudah keluar itu sulit untuk meninggalkan lingkungan pergaulan mereka yang sesama para pengguna narkotika. Nah, itu kita memberikan edukasi, memberikan konseling, juga melakukan pengawasan. Jangan sampai nanti mereka setelah dihukum terus mereka mengulang lagi. Dan di sini fungsi pengawasan tersebut. Oke, baik. Sekian untuk informasi atau materi yang diberikan. Terima kasih kepada narasumber. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ibeng atas materinya. Tadi kita sudah mendengarkan banyak informasi ya dari Bang Ibeng. Tadi sudah ada sejarahnya. Jadi kemasyarakatan ini munculnya karena apa, lalu juga ada prosesnya tadi, proses bekerja yang seperti apa, lalu tugas-tugas dari pembimbing kemasyarakatan ini apa aja. Tadi ada sebagai pembimbing, pendamping, lalu ada sebagai peneliti juga gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, khususnya bagi teman-teman yang merupakan sarjana psikologi. Tadi juga disampaikan apa sih modal yang kita miliki yang mungkin teman-teman dari jurusan lain tidak miliki gitu. Nah, tadi juga disampaikan ada konselingnya, ada psikodiagnostiknya juga ya, penilaian perilaku dan lain sebagainya. Nah, sekarang teman-teman sebenarnya bisa mengajukan pertanyaan, nanti kita akan bahas setelah materi kedua, silakan di chat saja. Jika spesifik kepada salah satu narasumber, silakan dituliskan kepada siapa. Namun sebelum itu,
kita dengarkan dulu materi yang kedua. Materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Tri Indah Handayani. Biasanya saya dan teman-teman memanggilnya Indah. Sekarang saya manggilnya Kak Indah aja kali ya. Halo Indah. Halo Kak Indah. Halo Kak PSD. Halo. Oke. Halo. Kedengeran Kak suaranya? Apa? Kedengeran nggak Kak suaranya? Kedengeran dah. Jelas nggak? Oke, siap. Jelas. Oke, saya akan bacakan dulu CV-nya. Jadi, nama lengkap beliau Tri Indah Handayani, panggilannya Indah ya biasanya. Sekarang bekerja sebagai pembimbing kemasyarakatan pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang, Kemenkumham, Padang, Sumatera Barat. Nah, pendidikannya yaitu Sarjana Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Riwayat bekerjanya yaitu sebagai pembimbing. Jadi, setahu saya, Kak Indah ini setelah lulus langsung diterima gitu di Kemenkumham. Ya bener ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, riwayat pelatihannya yang pertama di tahun 2018 sebagai mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 3 formasi 2017 Kemenkumham. Lalu tahun 2019 kemarin mengikuti pelatihan fungsional pembimbing kemasyarakatan angkatan 9 di Depok. Pengalaman lainnya, jadi saat kuliah dulu, Kak Indah ini pernah ikut internship di Davao Autism Intervention Center Foundation di Filipina. Jadi saat kuliah dulu beliau pernah ikut internship ke Filipina, gitu ya. Di tahun kedua berarti ya? Iya, tahun kedua Kak. Oke, kalau begitu. Silakan Indah untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, makasih banyak Kak PSD sebagai moderator pagi hari ini. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen. Makasih juga udah ngasih kesempatan untuk Indah dan juga Bang Bambang untuk sharing ke teman-teman mengenai pembimbing kemasyarakatan. Terus juga mungkin tadi sebenarnya udah banyak ya disampaikan sama Bang Ibeng, udah lengkap banget. Ini mungkin nambahin sedikit aja ya tentang bidang pekerjaan kami. Oke. Jadi main di Zoom Dinar kali ini itu peran sarjana psikologi dalam bidang bimbingan kemasyarakatan. Nah, mungkin untuk CV-nya udah tadi. Kita pengen mulai dulu dari psikologinya. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman juga udah sering dengar dari Bapak Ibu dosen kita gitu. Ilmu psikologi tuh jika ada manusia di sana itu sangat dibutuhkan gitu. Apapun pekerjaan dan kegiatan, kalau misalnya itu menjadikan manusia sebagai objeknya, nah ilmu psikologi itu sangat dibutuhkan. Jadi peluang kerja kita nanti setelah tamat itu, insya Allah banyak gitu. Apalagi semakin kesini, walaupun ilmu psikologi itu cenderung baru ya kalau dari keilmuan, itu makin banyak lowongan-lowongan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja dalam job description-nya. Nah, mungkin masuk ke bimbingan kemasyarakatan ya. Jadi kita ngambil temanya itu bimbingan kemasyarakatan. Tapi mungkin teman-teman bingung ini, bimbingan kemasyarakatan itu apa sih gitu. Nah, seperti yang udah dijelaskan sama Bang Ibeng juga, jadi bimbingan kemasyarakatan itu sebenarnya salah satu divisi gitu dari Direktorat Jenderal kita gitu. Jadi di Kementerian Hukum dan HAM itu ada berbagai divisi. Nah, kita berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, nah, di bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Nah, terus untuk pemasyarakatan itu sendiri, apa sih pemasyarakatan gitu? Mungkin semakin ke sini pemasyarakatan semakin dikenal ya gitu. Tapi lebih cenderung kita mengetahuinya itu penjara mungkin ya gitu. Tapi pada tahun 1963 yaitu Menteri Kehakiman saat itu Bapak Dr. Saharjo mengubah sistem kepenjaraan itu gitu. Jadi soalnya kalau penjara itu tujuannya itu lebih kepada hukuman atau balas dendam gitu atau isolasi gitu. Sedangkan tujuan dari pemasyarakatan itu lebih bagaimana supaya manusia itu sadar gitu akan kesalahannya gitu. Jadi
oleh beliau pada saat itu diubahlah menjadi konsep pemasyarakatan, yaitu menjadi untuk memanusiakan manusia tersebut, manusia yang sedang tersesat ini gitu. Karena hukuman dipandang tidak lagi sebagai upaya untuk balas dendam gitu. Jadi kalau misalnya seseorang ingin sadar bahwa dia salah itu kalau dengan proses penyiksaan itu dipandang tidak efektif, gitu, tidak sadar manusia tersebut gitu. Diubahlah oleh beliau pada saat itu tujuan dari pemasyarakatan itu adalah integrasi sosial gitu. Jadi integrasi sosial itu merupakan sebuah bentuk pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau yang kita kenal sebagai narapidana agar dapat kembali diterima di tengah masyarakat. Nah, jadi tujuannya itu bagaimana supaya dipulihkan kembali kehidupannya itu agar dapat berfungsi kembali di tengah masyarakat dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita di pemasyarakatan itu dikenal dengan memulihkan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Jadi kalau kesatuan hidup itu maksudnya antara diri dia dengan dirinya sendiri, lalu kehidupan itu antara diri dia dengan lingkungannya, dan penghidupan itu antara dirinya dengan bagaimana supaya dia bisa keberlangsungan hidupnya itu, seperti misalnya pekerjaan gitu, atau modal-modal keterampilan seperti itu, agar dia bisa berfungsi kembali di tengah masyarakat gitu. Nah, jadi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri itu kita ada 4 lembaga gitu. Jadi tadi ada Kementerian Hukum dan HAM, lalu ada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, di bawah Direktorat Pemasyarakatan ini ada 4 lembaga. Itu ada Rutan, Lapas, Bapas, dan Rubasan gitu. Nah, posisi kami Indah dan Bang Ibeng itu ada di Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Nah, kita lihat masing-masing ya. Yang pertama itu rutan atau rumah tahanan. Jadi rutan ini adalah bagi tersangka atau terdakwa menjalani proses peradilan. Jadi rutan ini sampai si tersangka itu dapat ketok palu dari hakim, sampai misalnya dapat vonis hukuman, itu dia ditempatkan di rutan dulu. Nah, nanti baru selanjutnya itu lapas, lembaga pemasyarakatan, atau mungkin dikenal juga dengan LP gitu ya. Nah, jadi di sini adalah tempat melakukan pembinaan bagi para terpidana yang telah mendapatkan vonis dari pengadilan. Nah, jadi ketika dia sudah mendapatkan vonis dari pengadilan, barulah dia menjadi warga binaan pemasyarakatan, itu di lapas lembaga pemasyarakatan. Nah, selanjutnya itu adalah Bapas, Balai Pemasyarakatan. Nah, jadi di sinilah lembaga yang melaksanakan bimbingan pemasyarakatan bagi klien pemasyarakatan. Nah, ini tugas pokok kami itu melakukan bimbingan pemasyarakatan bagi klien pemasyarakatan. Jadi yang berhubungan dengan Bapas itu kita sebut dengan klien pemasyarakatan gitu. Dan terakhir ada Rubasan, rumah penyimpanan barang sitaan negara gitu. Nah, itu dia. Jadi bimbingan kemasyarakatan ini merupakan tugas pokok kami. Itu kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan. Jadi yang udah dijelasin juga tadi sama Ibeng, ini adalah lagi ada penelitian pemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta sidang tim pengamat pemasyarakatan. Nah, jadi ada 5 tugas pokok, tapi Indah underline ada 3 ya di sini. Itu Indah melihat di sini adalah peran-peran strategis kita sebagai koordinator psikologi sangat dibutuhkan di sini gitu. Itu di penelitian kemasyarakatan, pendampingan, serta pembimbingan. Kita lihat masing-masing ya. Oh iya, mungkin perlu Indah lagi dan pemasyarakatan gitu. Nah, jadi seperti yang dari slide pertama itu, di mana ada manusia di sana psikologi dibutuhkan gitu. Nah, jadi tugas pokok kami itu menghadapi klien-klien pemasyarakatan ini gitu. Nah, klien pemasyarakatan di pemasyarakatan itu ada dua jenis, klien anak dan klien dewasa. Kalau untuk klien anak itu yang usianya 18 tahun ke bawah ya, ya. Terus juga ada klien dewasa, yaitu 19 tahun ke atas. Nanti itu juga melihat untuk klien anak itu sedikit berbeda penanganannya karena berhubungan dengan psikisnya. Untuk tugas sama pemasyarakatan itu adalah penelitian pemasyarakatan. Jadi penelitian pemasyarakatan ini tujuannya adalah
untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan. Jadi di sana nanti kita akan melihat tentang riwayat tumbuh kembangnya, juga riwayat pendidikannya, gitu juga kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan positif atau negatifnya, gitu. Yang mana setelah itu nanti akan kita jadikan sebagai rekomendasi gitu bagi klien kita tersebut. Gitu. Nah, dalam melakukan penelitian kemasyarakatan ini juga nah, setelah dilihat lagi nih dari hasil riset kemarin, kita prinsip-prinsip yang digunakan itu memang sangat psikologis sekali ya gitu. Jadi kita mengutamakan prinsip individualisasi itu pengakuan keunikan dari tiap klien, lalu juga pengukaan perasaan secara tujuan, yaitu ketika nanya kita harus membuat nyaman gitu. Lalu juga respon emosional yang terkendali gitu. Jadi kita harus peka terhadap perasaan klien karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mungkin akan sifatnya sensitif gitu. Lalu juga kita menerima kelebihan dan kekurangan klien. Lalu juga sikap tidak menghakimi, itu tidak memberi penilaian terlalu cepat gitu, dan menjaga kerahasiaan. Jadi tidak memberi penilaian terlalu cepat ini maksudnya di sikap tidak menghakimi ini karena nanti dalam penelitian kemasyarakatan itu seperti yang sudah dijelaskan ini, kita juga didampingi dengan assessment gitu. Jadi ketika wawancara mengenai penelitian masyarakat terhadap klien itu mungkin kita simpan dulu gitu. Nanti bisa kita cocokkan dengan alat-alat ukur yang lain gitu. Ada asesmen RI, risiko psikis, juga kriminogeniknya. Jadi kalau dengan dia bohong atau apa, kita bisa cek gitu kekonsistenannya gitu. Nah, lalu tugas yang kedua itu ada pendampingan gitu. Jadi di kemasyarakatan itu tugas kami di pendampingan itu peratannya itu lebih kena ke klien anak gitu. Karena untuk klien anak itu kita dampingi mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi hingga post-adjudikasi gitu. Jadi untuk pra-adjudikasi ini mulai dari penyidikan di kepolisian itu didampingi, lalu juga adjudikasi itu saat di pengadilan gitu. Jadi ketika di pengadilan itu hakim dari pengadilan negeri itu juga akan dikhususkan untuk hakim anak gitu. Dan juga di pengadilan itu nanti sifatnya pun akan tertutup gitu untuk mengurangi traumasi terhadap anak. Jadi tidak buka untuk umum. Lalu hingga post adjudikasi, yaitu ketika si anak sudah menjadi warga binaan gitu. Nah, tersebut telah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jadi alhamdulillah ya, jadi undang-undang ini sangat memperhatikan sisi psikologis terhadap anak gitu. Nah, untuk pendampingan sendiri ada asas-asasnya, yaitu perlindungan, keadilan, mendiskriminasi, dan juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan. Nah, yang perlu saya katakan mungkin di bagian kepentingan terbaik bagi anak gitu. Jadi anak ini terkadang ikut-ikutan gitu atau karena pergaulan gitu, sedangkan dia masih sekolah gitu. Nah, hak seperti itu yang akan kita perjuangkan, atau mungkin bukan perjuangkan ya, tapi menjadi pertimbangan mungkin bagi hakim dalam memberikan keputusan gitu. Dan juga dalam undang-undang SPPA di sistem peradilan pidana anak itu ada diversi atau diversion pengalihan gitu. Jadi pada poin perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ini tujuannya ke sana gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang membolehkan kalau misalnya hukumannya tidak sampai 7 tahun ancaman hukumannya, itu disarankan ada kalau misalnya untuk pengadilan itu sebagai upaya terakhir gitu. Jadi dialihkan dengan cara diversi. Nanti bisa melibatkan semua pihak, mulai anaknya, orang tua atau walinya, lalu juga pemerintahan setempat dan juga korbannya gitu. Jadi untuk memperhatikan ke depannya si anak gitu, kalau misalnya memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut dan dapat dialihkan prosesnya, itu dialihkan gitu. Lalu yang ketiga yang sangat strategis untuk psikologi yaitu pembimbingan gitu. Nah, untuk pembimbingan sendiri di
pemasyarakatan itu ada 2 jenis, itu bimbingan kepribadian serta bimbingan kemandirian gitu. Untuk bimbingan kepribadian sendiri itu pemberian bantuan atau tuntunan kepada klien yang bertujuan untuk penguatan kapasitas diri klien tersebut gitu. Mulai dari ketakwaan pada Tuhan, lalu kesadaran berbangsa dan bernegara, dan perilakunya, kesehatan jasmani dan rohaninya, serta yang paling utama itu kesadaran hukumnya. Kalau misalnya dia perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah. Nah, lalu juga ada bimbingan kemandirian gitu. Jadi dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri itu bagaimana supaya si klien itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Jadi ada latihan kerja atau keterampilan seperti perkaman, las, montir, menjahit, juga ada dan lain-lain. Nah, pada bimbingan itu sangat erat kaitannya dengan konseling. Nah, di saat diklat pun juga diajarkan gitu keterampilan dalam konselingnya. Nah, kita yang sarjana psikologi tinggal recall lagi gitu keterampilan, maksudnya apa yang saat konseling gitu. Itu ada attending skills, nah, teman-teman pasti juga tahu ya kayak ini diulang lagi aja. Itu bagaimana cara membuat klien merasa dihargai, dilibatkan gitu. Terus juga keterampilan benar itu kita harus kalau misalnya kita memang menyimak apa yang diaturkan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita juga kadang perlu melakukan konfrontasi gitu. Jadi bagaimanapun klien kita ini adalah orang yang melakukan tindak pidana gitu, atau melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya ada konsistenan dalam hal yang dia sampaikan, itu kita bisa lakukan konfrontasi gitu. Bisa kita lakukan arahan dan juga mengambil inisiatif. Nah, dari pemaparan singkat Indah tadi bisa kira-kira mudah-mudahan dapat memberikan gambaran terhadap teman-teman gitu. Jadi peran sarjana psikologi dalam tugas kami di bimbingan kemasyarakatan itu alhamdulillah sangat membantu gitu. Jadi karena kita tahu seorang sarjana psikologi kalau misalnya udah keluar, udah wisuda ya, kita dibekali dengan kemampuan tersebut gitu. Itu mulai dari memahami konsep-konsep dasar dari psikologi, terus juga kita diajarkan pastinya ya konsultasi dan wawancara itu sangat yang diberikan arah kuliah khusus untuk tersebut gitu. Dan juga pengukuran psikologis gitu kita udah diajarkan juga. Nah juga kita hasil dari kuliah psikologi akan terbuka terhadap masalah-masalah psikososial gitu. Dan pastinya melakukan penelitian gitu ya. Skripsi menjadi syarat standar gitu untuk menjadi sarjana psikologi. Mudah-mudahan yang tadi dipaparkan memberikan gambaran ya buat teman-teman. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan sifat share nanti ya gitu. Oke, terima kasih Indah. Halo Indah. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari Indah ya, materi yang kedua. Ini aku masih baru banget nih jadi narasumber, bingung gimana yang pencet. Gak apa-apa, bagus kok. Oke, tadi kita sudah mendengarkan materi dari Kak Indah. Nah, Kak Indah sudah memperjelas kembali apa itu peran dari sarjana psikologi di bimbingan kemasyarakatan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan diajukan pertanyaan melalui chat. Namun sebelum sembari teman-teman mengetik, mungkin saya dulu kali ya yang mengajukan pertanyaan. Jadi untuk bisa menjadi pembimbing kemasyarakatan ini, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh kita gitu sebagai sarjana psikologi? Nah, boleh yang menjawab, boleh Bang Ibeng dulu atau Indah dulu, silakan.
Bang Ibeng, Bang Ibeng Udah silakan lihat-lihatnya, kayaknya yang sudah langsung masuk itu yang baru tes pertama sudah langsung lolos. Hey. Coba lihat-lihatnya teman-teman. Abang masih butuh waktu. Oh, ya udah. Ya udah. Alhamdulillah waktu tes kemarin itu kayaknya rezeki saya, rezeki orang tua juga ya, waktu pertama lamar langsung lulus. Yang pertama pastinya berdoa. Oke, canda. Tapi itu serius, canda yang serius. Jadi perlu soalnya itu perlu. Jadi bagi teman-teman, mungkin secara garis besar dulu ya, ketika ada lowongan, bukan, mulai dari mana ya bagusnya? Ketika kita lulus sebagai seorang sarjana, itu mungkin bisa yakinkan ke diri sendiri dulu gitu. Teman-teman mau langsung bekerja atau mau menjadi psikolog gitu. Karena itu menurut saya hal yang cukup penting gitu. Karena kalau misalnya kita ingin menjadi psikolog untuk menjadi profesi gitu, bagi saya itu sebaiknya langsung setelah sarjana langsung ke S2 profesi. Jadi fokus persiapannya ke sana gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman setelah tamat menjadi sarjana psikologi memang peluangnya ingin bekerja dulu deh gitu, mencari pengalaman dulu gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari lowongannya pertama pasti. Ketika melihat lowongan ini, Indah waktu itu sebagai pembimbing kemasyarakatan melihat peluang. Karena kenapa? Nggak pernah terbesit di pikiran saya itu akan menghadapi narapidana setiap harinya. Setiap hari kerja gitu kan ya. Tapi yang perlu diyakinkan, maksudnya gini, ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan, kita harus yakin dulu untuk melamar itu karena hal tersebut akan terlihat pada prosesnya nanti gitu. Kalau misalnya kita nggak yakin, itu pasti akan setengah-setengah juga untuk proses seleksinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu, mending menurut saya yakinkan diri dulu gitu. Nah, jadi bagaimana cara meyakinkan diri? Kita lihat job description, maksudnya kegiatannya akan seperti apa gitu. Jadi ketika pertama ada lowongan ini, Indah nggak langsung pengen lamar gitu, enggak. Tapi saya lihat dulu kegiatan pembimbing kemasyarakatan itu nanti akan seperti apa sih gitu. Jadi setelah di searching, pembimbing kemasyarakatan ini ternyata kegiatannya sangat sifatnya sosial gitu. Sifatnya sosial dan mudah-mudahan niatnya ibadah, insya Allah kita bisa bekerja sekaligus beribadah gitu. Karena kita bagaimana membimbing teman-teman yang maksudnya yang tersesat gitu, bagaimana supaya berfungsi kembali dalam kehidupannya gitu. Nah, dari hal tersebut baru mulai izin ke orang tua gitu. Maksudnya kita udah yakin dulu, baru kita izin ke orang tua, ini seperti ini pekerjaannya bagaimana gitu. Orang tua pastinya sangat mendukung gitu. Pertama ya PNS di PNS-nya gitu. Kalau maksudnya bukan hal yang diragukan lagi, insya Allah gitu. Kalau misalnya di PNS sampai tua terjamin kehidupan kita, insya Allah kesejahteraannya gitu. Walaupun duitnya mungkin nggak seberapa gitu ya Bang Ibeng. Tapi insya Allah sampai pensiun ada gitu. Nah, tapi setelah itu, setelah mendapatkan keyakinan dari diri sendiri, mendapatkan izin orang tua, barulah kita mulai dengan berusaha yang sungguh-sungguh gitu. Jadi prosesnya itu ternyata dalam rekrutmen PNS itu ada namanya CAT gitu. CAT yang pertama seleksi kompetensi dasar ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Ada tes intelijensi umum, tes karakteristik pribadi, sama tes wawasan kebangsaan. Nah, saat itu atau mungkin sekarang kalau misalnya teman-teman udah yakin untuk melamar di PNS di bagian pekerjaan yang sosial, salah satunya seperti pekerjaan kami di pembimbing kemasyarakatan, mulailah untuk membahas soal-soal dalam CAT tersebut gitu. Teman-teman harus punya, kalau saya ya, itu punya sebuah buku, saya lupa penerbitnya siapa, jadi hampir setiap waktu
saya bahas buku itu gitu. Jadi carilah sebuah buku yang pembahasannya banyak dan juga materinya banyak gitu. Jadi dari sana teman-teman bisa berlatih terus gitu. Dan juga ketahui cara seleksinya seperti apa gitu. Ternyata dalam seleksi kompetensi dasar itu pakai waktu. Nah, mulailah untuk latihan-latihan pakai timer gitu. Jadi dengan demikian kita bisa tahu kemampuan kita segini-segini dengan waktu yang seperti ini gitu. Jadi untuk kedepannya kita bisa tingkatkan lagi. Gitu. Terus habis itu baru diseleksi kompetensi bidang ya bang ya, SKB. Ya, SKB. Itu ada wawancara sama bagian CAT lagi gitu. Nah berarti di CAT lagi ya itu harus berdoa sama Allah tuh emang menurut saya penting banget gitu. Saya waktu itu berdoa sama Allah, ya Allah kalau memang ini pekerjaan yang terbaik buat saya, mudahkanlah. Hari ini kenapa jadi curhat? Kalau ini yang terbaik buat saya, mudahkanlah ya Allah. Gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah saat itu memang setiap tes ranking 1 terus gitu. Kayak setiap tes CAT ranking 1 di Sumber. Udah. Jadi seolah-olah Allah memang memberikan petunjuk, memang ini adalah pekerjaan buat kamu gitu, dan mudah-mudahan kamu bisa berkontribusi dalam bidang tersebut nantinya gitu. Jadi dalam SKB pun nanti akan ada CAT yang tadi itu kebetulan teman-teman juga harus kalau menurut saya memperluas link gitu. Jadi kita di Telegram itu ada grup gitu. Jadi di sana maksudnya dimanapun teman-teman harus cari peluang gitu. Kalau misalnya ada Telegram, ada grup WhatsApp atau apapun gitu. Jadi dari sana kita bisa dapat informasi-informasi gitu. Nah dari sana saya belajar ternyata untuk CAT seleksi kompetensi bidang ini yang dipelajari itu jurusan-jurusan yang dibutuhkan dalam jabatan itu. Nah pada saat pendaftaran kita ya Bang itu cuma ada 3 jurusan ya. Ada psikologi, sosiologi, sama hukum gitu. Jadi hal-hal umum tentang ketiga jurusan tersebut saya pelajari waktu itu gitu. Jadi mau kerjaan saya gitu, belajar, latihan, doa, terus pintar restu orang tua gitu. Terus juga, nah untuk wawancara nih, insya Allah nih saya yakin teman-teman pasti di psikologi insya Allah pasti bisa, kita diajarin juga kan untuk wawancara gitu. Mohon maaf ini mungkin agak sedikit melenceng, tapi wawancara tuh intinya bagaimana supaya sang pewawancara itu yakin kalau misalnya kita dibutuhkan dalam jabatan yang dia berikan gitu. Jadi nggak apa-apa deh kalau misalnya kayak saya nih anaknya agak pemalu gitu, agak ngerasa nggak mampu, aduh insecure, kayak aduh susah gimana gitu. Tapi temen cuma 15 menit atau 30 menit gitu. Faking good lah gitu. Kalau misalnya kita harus meyakinkan orang tersebut, saya bisa berada dalam jabatan yang Anda minta. Saya bisa dan mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Anda berikan gitu. Jadi kalau misalnya itu intinya yakin dulu gitu. Kalau misalnya diri kita sendiri aja nggak yakin gitu, gimana orang mau nerima kita gitu. Itu sih. Oke, jadi highlight-nya adalah yakin diri dulu ya, Kak Indah ya. Siap. Jadi yakin kepada diri, lalu kita berdoa. Selain usaha ya, usaha udah pasti. Segala kesempatan di mana kita bisa mendapatkan informasi, kita latihan, dan lain-lainnya juga dibutuhkan pastinya. Tapi yang penting adalah yakin, izin orang tua, niat yang baik gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya tadi sudah menjawab pertanyaan dari Putra juga. Tadi ada pertanyaan dari Putra, tips and triknya apa nih dalam wawancara? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Indah ya. Kalau intinya adalah kita harus meyakinkan si pewawancara bahwa kita adalah orang yang tepat untuk jabatan tersebut. Seperti itu ya, kira-kira Kak Indah ya. Siap, Kak. Dari Bang Ibeng mungkin ada tambahan, Bang? Silakan. Sama kok, isinya sama. Yang penting yakin. Usaha aja, nanti hasilnya ya biarlah Tuhan yang menentukan. Oke, jadi intinya yakin aja ya. Intinya yakin, kemudian juga pada saat seleksi itu jaga kondisi tubuh, jangan sampai nanti sakit, karena biasanya juga kalau misalnya
saat tes itu kan kita kadang merasa gugup, minder, takut dan lain sebagainya. Hilangkan perasaan-perasaan itu, yakin aja bahwa sebenarnya kita mampu kok untuk itu. Kalau misalnya pun tidak bisa, hasil akhirnya tentu yang diharapkan adalah kita lulus. Tapi misalpun kalau tidak dapat, ya mau pikir gimana lagi, mungkin bukan jalannya seperti itu. Yang penting tanamkan pada diri kita bahwa kita yakin untuk terlibat di dalam kegiatan atau pekerjaan tersebut, terus kemudian kita usaha untuk belajar, kemudian juga jangan lupa jaga kondisi kesehatan, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan tes tiba-tiba kita sakit, itu tentu hasil akhirnya jelas tidak lulus karena kita tidak mengikuti tes tersebut. Gitu. Yang jelas itu saja sih sebenarnya yang saya rasakan pada waktu itu. Oke, berarti tambahannya jaga kesehatan kali ya, jaga kondisi tubuh ya, sehingga saat tes itu kita dapat perform dengan baik kali ya, Bang ya. Nah, terkait persiapan, tadi kan ada belajar juga ya. Sebagai sarjana psikologi ini, apakah ada hal-hal yang perlu kita kuatkan kembali atau kita pelajari kembali yang akan berguna nantinya saat tes gitu? Kan sejauh ini kayak CAT atau yang tadi CAT pas SKD ataupun SKB itu kan umum ya, kayak intelijensi umum dan segala macamnya gitu. Saat wawancara apakah ada pengetahuan yang perlu kita kuatkan lagi, perlu kita baca-baca lagi nih dari hasil kuliah sebelumnya gitu? Bang Ibing dulu. Ibu boleh bertanya ya Putri? Boleh Bu. Ibu boleh bertanya kan Bu? Boleh Bu. Kalau Ibu Reni yang bertanya, ini kayak tidak ya. Jadi di sejauh pengalaman Bambang sama Indah, kira-kira apa sih kompetensi kayaknya kemarin tuh masih kurang selama kuliah gitu ya, sehingga nanti kan bisa nih kita sisipkan lagi di kurikulum gitu ya. Ya, silakan Bang Ibing atau Indah. Kiat dulu ya, kalau misalnya untuk mendaftar di pembimbing kemasyarakatan itu pada awalnya memang tes CAT-nya. Untuk yang awal SKD itu pengetahuan umum, teman-teman bisa langsung belajar di buku-buku yang tersedia di toko buku. Itu kemungkinan agak mirip ya soal-soalnya seperti itu. Tes kemampuan intelijensi, tes kepribadian dan lain sebagainya itu umum. Nah, setelah melewati tahap SKD tersebut ada seleksi kemampuan bidang. Kalau saya dulu waktu tes SKB ini kan ada CAT-nya juga. Nah, di CAT-nya itu hal-hal umum yang dipelajari, kemudian juga tugas fungsi dari yang kita lamar. Kalau misalnya kita melamarnya pembimbing kemasyarakatan, maka kita pelajari tentang itu. Kemudian syarat kompetensinya di situ apa? Kalau misalnya pada saat kita kemarin, syarat kompetensinya adalah sarjana psikologi, kemudian sarjana hukum, dan sarjana sosiologi. Nah, 3 kompetensi umum itu setidaknya kita pahami terlebih dahulu. Dasar hukum itu seperti apa, kemudian sosiologi itu mempelajari tentang apa, teori-teorinya seperti apa. Biasanya itu akan nyangkut soal-soalnya seperti itu, dan juga soal psikologinya. Kemudian juga tugas-tugas pembimbing kemasyarakatan itu seperti apa. Kalau nggak salah waktu itu, waktu itu di googling sebenarnya ada itu modul pembimbing kemasyarakatan. Saya belajarnya dari sana dulu, di modul tersebut, dan dia di sana cukup mencakup tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan. Dan itu juga sedikit banyak nyangkut pada soal-soal yang ada di CAT SKP-nya. Kemudian kalau untuk wawancara sendiri itu sebenarnya bagaimana kita meyakinkan si wawancara itu agar memahami bahwa kita benar-benar dibutuhkan di tugas tersebut gitu. Karena pembimbing kemasyarakatan tugasnya sangat sosial, jadi bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa tugas itu bisa atau mampu kita kerjakan, sehingga mereka yakin bahwa oh ya, memilih orang yang tepat. Pertanyaan Bu Reni tentang apa sih Bu Reni? Kalau sebenarnya sih nggak ada yang kurang Bu, nggak ada yang kurang sebenarnya. Tinggal bagaimana mahasiswanya mau belajar. Tapi yang mungkin kalau misalnya ada yang kurang, sebenarnya bukan kurang, tapi ini kan secara spesifiknya kalau untuk bidang bimbingan kemasyarakatan itu banyak
tentang psikologi sosialnya, tentang psikologi forensiknya. Tapi kan itu tidak mungkin harus menjadi patokan utama dalam proses pembelajaran di kampus. Merasa cuman bagaimana mahasiswanya aja mau belajar tentang psikologi itu juga berguna kok, ilmu yang ada dari psikologi untuk proses apakah itu pekerjaan ataupun untuk melanjutkan pendidikan di lingkungan. Iya. Oh iya, mungkin tambahan sedikit Ibu dari Indah. Jadi saat wawancara itu mungkin waktu wawancara dan juga ngelihat dalam situasi di kantor juga sih Ibu ya. Jadi kayaknya ini internal kita semua kan ya. Jadi itu teman-teman dari psikologi lain, itu seperti psikologi UNP sama psikologi UI, itu ada yang mungkin dalam mata kuliah mereka itu ada magang gitu Bu. Dan juga setelah Indah refleks kembali ke waktu wawancara gitu, sepertinya itu sebenarnya cukup menjual saat wawancara gitu Bu. Soalnya kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman kita yang setelah wisuda memang ingin melanjutkan langsung ke bekerja gitu, pengalaman kerja itu sangat menjadi hal yang dilihat gitu bagi mereka gitu. Soalnya ketika Indah mengatakan Indah pernah magang di yang Davao itu Bu, yang bagian autisme itu mereka sangat tertarik gitu Bu, karena ibaratnya berarti Indah sudah mempunyai pengalaman pekerjaan di sana gitu. Dan juga ketika di kantor ngelihat teman-teman di psikologi UNP, psikologi UPI gitu, itu mereka memang menjadikan magang sebagai mata kuliah. Maksudnya memang hal yang wajib di kampus mereka gitu. Jadi sepertinya kalau memungkinkan untuk kampus kita di psikologi UNAN juga mengadakan magang gitu Bu, karena dengan demikian ketika melamar pekerjaan gitu, kita udah punya pengalaman kerja walaupun cuma sebatas magang seperti itu mungkin Bu. Ya, itu udah kita masukkan untuk kurikulum mulai angkatan 2018 ya. Oh, jadi udah jauh kita. Udah ya. Udah 8 tahun ya, Bang. Kuliah lagi boleh. Buka program 18 atau 2019 ya boleh. Oke. Dia buka S2 menjawab Bu. Sebenarnya di beberapa mata kuliah ya. Kalau sebelumnya kan kita sisipkan di beberapa mata kuliah ya, misalnya kayak Najab itu ada magangnya juga dan beberapa mata kuliah yang lain. Tapi untuk 2000 ini karena memang tuntutan juga muatan kurikulumnya memang lebih banyak aplikatif kan diharapkan daripada teoritis gitu. Ya nanti kalau ada adik-adiknya mau keluar masuk penjara jangan lupa ya dibimbing ya. Ya. Ada yang mau masuk jangan ada yang mau masuk ya. Untuk belajar ya, bukan yang lain-lain. Iya, untuk belajar ya, bukan untuk yang lain-lain ya. Oke. Tadi sudah dijawab ya, berarti pertanyaan dari Putra juga sudah menjawab pertanyaan dari Bu Reni sekalian. Nah, ada pertanyaan lain nih dari Muhammad Alto, bertanya, di Kemenkumham ini, selain menjadi pembimbing kemasyarakatan, apalagi yang bisa dimaksud, yang menjadi peluang bagi sarjana psikologi? Udah, siapa dulu? Kalau pada tahun 2017 untuk sarjana psikologi itu ada 2 kemarin ya, kalau nggak salah. Yang satu pembimbing kemasyarakatan, yang satunya adalah psikolog klinis. Psikologi klinis itu tamatan S1 dibutuhkan di sana. Memang yang paling banyak kuotanya pada waktu itu adalah pembimbing kemasyarakatan. Jadi pembimbing yang paling banyak ada deh. Yang paling banyak itu. Cuman kemungkinan kalau ke depannya, nggak tahu ya, untuk ke depannya bisa jadi kalau misalnya rancangan undang-undang pemasyarakatannya itu jadi mungkin akan dibuka asesor juga membutuhkan sarjana psikologi kalau misalnya. Cuman untuk saat ini yang tersedia adalah pembimbing kemasyarakatan dan juga psikolog klinis. Bang, ada waktu di klat kemarin, anak-anak psikologi UNP ada yang lulus di asesor, itu emang sarjana psikologi bukan ya? Waktu di Depok kemarin, di BPSDM. Kayaknya ada juga
Kalau Iya, misalnya untuk jabatan asesornya ada. iya. Nah, ya itu untuk skup Kemenkumhamnya, iya ada jabatan asesor itu. Terus juga ada jabatan untuk apa kemarin itu ya? Di bagian kepegawaian itu juga ada sih membutuhkan psikologi. Tapi khusus untuk skup pemasyarakatannya itu ada 2 itu aja. Terus juga waktu diklat kemarin itu memang asesor itu ya Indah rasa iya ya Bang ya, dari sarjana psikologi sama teman-teman dari psikologi UNP banyak ada beberapa yang lulus di sana. Terus itu kegiatannya mungkin kalau misalnya teman-teman maksudnya sangat psikologis sekali ya, kalau ini kan lebih ke psikososial ya kalau di pembimbing kemasyarakatan gitu. Kalau di sana itu memang melakukan kegiatan scoring gitu. Terus untuk asesmen terhadap para peserta diklat gitu. Memang kegiatannya sangat psikologis sekali gitu. Kalau mungkin bisa dilihat tuh di jabatan asesor, mungkin kita juga agak kurang jelas di sana, tapi bisa di searching di sana di BPSDM untuk BPSDM gitu. Terus juga di kepegawaian ya Bang ya, buka mungkin untuk sarjana psikologi. Baik, berarti ada formasi-formasi lain berarti ya selain pembimbing kemasyarakatan ini dan kata yang Bang Ibing sebutkan tadi, mungkin kedepannya akan ada tambahan-tambahan formasi lainnya gitu ya. Jadi bukan pembimbing kemasyarakatan saja, bukan asesor saja. Tadi sudah sebutkan juga beberapa bentuk formasi lain, tapi mungkin akan ada penambahan juga gitu. Tapi yang perlu diketahui terlebih dahulu seperti yang Kak Indah sampaikan bahwa kita harus cari tahu dulu nih sebenarnya apa sih pekerjaan dari masing-masing formasi itu, jadi akan mempermudah kita mempersiapkan diri nantinya gitu. Nah, ada pertanyaan lain yang masuk, Kak dan Abang, apakah peran pembimbing kemasyarakatan itu hanya pada bagian Bapak saja atau di rutan dan di lapas juga berperan, Kak atau Abang? Gimana nih? Apakah di Bapak saja atau kebetulan Bang Ibeng dan Kakak ini memang bekerja di Bapas gitu? Apakah di tempat lain juga berperan? Silakan Indah. Jadi di Padang ada pos Bapas nggak? Oh ya belum ada di Sumatera Barat, belum ada pos Bapas. Jadi untuk Sumatera Barat itu kan ada Bapas Padang sama Bapas Bukit Tinggi gitu. Jadi mungkin seperti ini, pembimbing kemasyarakatan itu tugasnya sebenarnya sebagian besarnya itu justru bukan di kantor, tapi kita lebih ke keluar gitu, ke lapangan gitu. Karena tadi seperti ada penelitian kemasyarakatan, itu kita ada beberapa pihak yang kita hadapi, mulai dari kliennya sendiri, itu kita ke rutan, ke lapas gitu, kita wawancara ke kliennya gitu. Lalu juga kita melihat ke keluarganya gitu, sebagai penjamin gitu. Nah nanti kita pastinya akan pergi keluar ke rumah-rumah para penjamin ini gitu. Lalu juga untuk pendampingan anak gitu, yang seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalnya anak yang tersandung kasus hukum, itu kita dampingi mulai dari tahap penyidikan gitu. Jadi pastinya kita akan berhadapan dengan aparat penegak hukum lain seperti polisi gitu, lalu juga ke kejaksaan, lalu juga ke pengadilan gitu. Jadi stay di kantor itu memang lebih untuk membuat laporan gitu, dan juga untuk melakukan pembimbingan gitu. Kalau misalnya sebagian besarnya itu justru pergi-pergi ya Bang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman emang suka, waktu aku masuk pun itu ada senior bilang, kamu hobinya apa gitu? Aku suka traveling gitu. Nah cocok nih di pembimbing masyarakatan karena memang kita pergi-pergi ya. Udah kemana ya Indah ya? Udah ke Lapas Solok, nah, udah ke Sawalunto, udah ke Painan gitu. Jadi memang tugasnya itu pergi-pergi gitu. Jadi untuk melakukan penelitian itu kita juga akan mengunjungi rumah-rumah klien juga gitu. Jadi untuk stay di kantor itu justru sedikit. Jarang sekali. Ya mungkin untuk pembimbing kemasyarakatan itu tempat tugasnya memang di Balai Pemasyarakatan. Tetapi skop kerja kita itu Balai Pemasyarakatan itu punya wilayah-wilayah kerjanya.
kalau di Bapas Jambi, Balai Pemasyarakatan Jambi itu mewakili ada 4 kabupaten. Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan juga Kota Jambi sendiri. Nah itu kita stay di kantor paling setelah selesai kita kunjungan lapangan, kita balik ke kantor cuma untuk membuat laporannya. Dan kita pun juga nanti kunjungan ke lapas untuk melihat narapidana kita, untuk melihat klien kita yang di sana, terus melakukan penelitian kemasyarakatannya ke rumah-rumah dari si narapidana itu, keluarganya ada di mana. Juga kalau misalnya pendampingan terhadap anak, sama yang disampaikan oleh Indah tadi, kita juga ke kepolisian mendampingi si anak. Di tingkat kejaksaan juga kita mendampingi si anak. Jadi memang kalau secara tugasnya kita memang bertugas di Balai Pemasyarakatan, tapi tempat kerja kita biasanya banyak. Ada yang ke lapas, ada yang ke kejaksaan, ada yang ke kepolisian, ataupun ada ke pemerintah setempat gitu, pemerintah tempat narapidana itu berada. Tapi sifatnya sementara ya Bang, kita pergi gitu untuk melakukan tugas. Pergi habis itu pulang. Pergi untuk pulang. Jadi kantornya sudah sejauh mana? Udah sampai masuk ke hutan-hutan belum dah? Nyari rumah? Nah, belum ya? Kemarin ada ke Damas Raya, tapi nggak kebagian Indahnya, dapatnya teman yang lain. Oh gitu. Yang seru itu kalau ke rumah penjaminnya yang tidak tercover oleh wilayah Google Maps. Ya. Susah dicari. Kalau kita googling aja gitu ya Bang ya, Google Maps. Iya. Kayak waktu diklat kemarin itu teman-teman yang di daerah Papua, wilayah timur ya, daerah timur itu perjuangannya itu untuk melakukan penelitian kemasyarakatan sampai ke rumah klien, udah ditempatkan ibaratnya di ibu kota, di kota besar gitu ya Bang ya. Ya. Nyebrang pulau biasanya. Oh, banyak tantangan berarti ya pekerjaan ini ya. Tapi kalau dilalui dengan senang, dengan ikhlas. Kalau suka jalan-jalan enak. Oh ya, kalau lihat positifnya memang enak ya. Bisa kemana-mana ya, kemana-mana ya. Tapi memang bertugasnya atau posnya itu memang di Bapas saja gitu ya. Tapi saat bekerja, teman-teman dari pembimbing kemasyarakatan ini bisa ke lapas, bisa kejaksaan juga, bisa ke rumah juga untuk pengawasan dan penelitian tadi ya. Jadi lebih banyak bertugas di luar, tapi memang posnya adalah di Bapak sendiri gitu. Oke, terima kasih. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Zilan Zalila, bertanya bagaimana cara menghapus stigma bekerja di lapas itu atau di Bapas ya untuk saat ini di kehidupannya, maksudnya bagaimana cara menghapus stigma bekerja di lapas itu kehidupannya terkenal dengan keras. Soalnya masyarakat awam umumnya berpandangan seperti itu, apalagi buat kaum perempuan yang bekerja di sana. Nah, buat Kak Indah mungkin ya. Jadi bagaimana menghapus stigma kalau pekerjaan Kak Indah ini keras gitu. Jadi kan sudah digambarkan juga ya, saya harus ke Damasraya, saya harus ke lapas, mendampingi narapidana, seperti gimana tuh Kak Indah? Ini mau jawaban jujur atau diplomatis? Boleh dua-duanya, silakan. Oke. Nah, mungkin balik lagi ke ini. Yang keyakinan di awal waktu mendaftar itu gitu. Jadi bagi Indah gitu, dan mungkin juga bisa jadi apa ya, pandangan buat teman-teman gitu. Kalau misalnya kita sudah yakin dan sudah melamar atau udah memulai gitu, kita harus bersungguh-sungguh di sana gitu. Itu satu, ibaratnya tanggung jawab atau bahasa agamanya amanah gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah memegang sebuah janji, atau apalagi kalau misalnya kita di PNS itu ada sumpah jabatan gitu, dan di jabatan lain juga pasti ada ya. Nah, itu kita harus bersungguh-sungguh di sana. Nah, bagaimana supaya bersungguh-sungguh itu? Waktu ngelamar harus yakin dulu. Makanya ketika kita melamar sebuah pekerjaan,
penting sekali bagi teman-teman untuk mengetahui akan seperti apa kita bekerja di sana nantinya gitu. Karena itu akan merentetnya itu akan banyak gitu. Karena kalau misalnya kita belum yakin, pasti proses seleksinya pun juga tidak akan maksimal gitu. Maksudnya orang yang maksimal aja kadang belum tentu lulus, belum tentu rezekinya gitu. Apalagi kalau misalnya kita belum yakin dan pastinya akan kelihatan nanti di prosesnya gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah diterima, udah lulus gitu. Nah, bersungguh-sungguhlah untuk bekerja di sana gitu. Makanya niatkan juga dari awal gitu. Mudah-mudahan ini agak terlihat seperti apa ya, tapi niatkan ibadah gitu untuk bekerja karena sifatnya untuk pekerjaan ini itu sangat sosial gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam bekerja itu yang sifatnya sosial itu juga menimbulkan kesenangan atau kepuasan batin, itu pasti juga akan hal-hal yang kalau misalnya orang bilang, ih kerjanya di lapas, ih apa gitu. Awal-awal pun pasti berat gitu. Itu Indah juga kerjanya di lapas gitu. Indah kan dulu psikologi misalnya gitu, kenapa nggak jadi psikolog atau apa gitu. Hal-hal seperti itu pasti akan muncul gitu. Tapi kalau misalnya kita niatnya udah diniatkan untuk ibadah, untuk dan hal itu merupakan hal yang kita senangi gitu, itu bukan menjadi persoalan lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melamar sebuah pekerjaan, tentukan dulu teman-teman inginnya bekerja seperti apa gitu. Dan misalnya nih, ternyata arahnya terbalik gitu. Ada lowongan dulu baru bisa mikir gitu ya. Maksudnya kita cari tahu itu tentang lowongan. Kalau pekerjaannya seperti ini, kira-kira saya akan nyaman nggak bekerja di sini gitu. Saya kira-kira akan yaitu akan senang nggak untuk mengerjakan pekerjaan ini gitu, atau setidaknya pekerjaan ini cukup bagi saya misalnya gitu. Karena motivasi orang untuk bekerja itu pasti beda-beda gitu kan ya. Jadi mungkin kenali diri sendiri dulu gitu kalau menurut saya gitu. Kalau misalnya itu cocok, kenapa enggak gitu. Dari Bang Ibeng sendiri mungkin bagaimana cara melawan stigma ini gitu? Oke, kalau sebenarnya yang bukan dilawan bukan stigma ke petugasnya, tetapi kita di sini mengarahkan stigma di masyarakat agar narapidana itu tidak mendapatkan stigma negatif. Seharusnya bukan kitanya sebagai pekerja yang mendapat stigma yang seperti itu. Kita mengarahkan narapidananya untuk menghilangkan stigma bahwa mereka adalah pelanggar hukum. Awal-awal memang kita melihat bahwa kehidupan di lembaga, kalau kita belum pernah masuk ya lembaga pemasyarakatan itu identiknya keras. Kalau video-video yang ada di televisi di tempat lain ada kerusuhan lah dan lain sebagainya. Memang tempatnya agak keras. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam lingkungannya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya kalau kita misalnya mampu untuk melihat bahwa mereka itu sebenarnya orang yang tersekat, tapi kita coba untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sebenarnya manusia itu kan pada intinya adalah orang yang baik, cuman mereka tersesat aja masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan itu karena bersalah berhadapan dengan hukum. Dan perlu ditekankan di sini bahwa sebenarnya petugas pemasyarakatan itu ya stigma kerasnya itu tidak seberapa menakutkan sebenarnya. Dan yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa tujuannya kita bekerja sebagai petugas pemasyarakatan itu bagaimana nantinya kita mampu untuk membawa narapidana itu setelah keluar hilang stigma mereka itu pelanggar hukum, mereka itu kriminal gitu. Jadi dibalik aja proses berpikirnya bahwa tugas di masyarakat itu adalah tugas yang mulia untuk membawa orang keluar dari stigma negatif yang ada di masyarakat. Bahwa mereka sudah kembali kepada jalan yang benar, mereka butuh untuk dituntun, mereka butuh untuk dibimbing. Gitu. Oke, terima kasih Kak Indah dan Bang Ibeng. Jadi intinya adalah sebenarnya kan ini pekerjaan yang mulia ya. Kita memanusiakan manusia, kita membimbing kembali, membawa teman-teman mungkin yang kemarin salah arah, kita arahkan kembali supaya bisa di jalan yang benar ya, kembali ke jalan yang benar gitu. Untuk stigma sendiri, tadi Kak Indah bilang bahwa kalau kita ingin masuk pekerjaan, itu kita harus tahu dulu kita akan bekerja apa gitu. Jadi apapun nanti pandangan orang, kita tidak akan terganggu oleh hal tersebut gitu ya.
Karena kita punya motivasi bahwa ini adalah pekerjaan yang baik, saya tugas membantu orang, jadi mau orang berpandangan apapun ya itu tidak akan terpengaruh oleh itu semua gitu. Malah kita yang seharusnya membawa orang-orang untuk pandangannya diganti bahwa yang masuk ke lapas itu mungkin bukan orang-orang yang jahat, tapi orang-orang yang kebetulan salah jalan gitu ya. Seperti itu ya kira-kira Bang Ibeng dan Indah ya. Iya, betul. Oke. Nah, ada pertanyaan selanjutnya juga dari Zilan. Boleh diceritakan mungkin Bang Ibeng dan Kak Indah satu kasus yang menarik atau yang sangat berkesan bagi kakak dan abang gitu selama bekerja sebagai pembimbing kemasyarakatan. Gitu. Silakan dari Bang Ibeng dulu mungkin. Kasusnya kebanyakan sih penanganan kasus narkotika sebenarnya. Mereka itu korban, sebenarnya bukan, kalau saya secara pribadi menilainya bukan mereka itu sebagai pelanggar hukum, tetapi mereka korban dari penyalahgunaan narkoba. Gitu. Cuman memang ada satu kasus, bukan tentang kasus narkobanya, tapi saya mendampingi kasus anak. Kasus anaknya itu dia mencuri, tapi pencuriannya dengan pemberatan, artinya pencuriannya itu terancam hukuman 7 tahun penjara. Nah, dengan ancaman 7 tahun penjara itu, kalau sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, tentu tidak dapat dimusyawarahkan. Artinya sulit untuk dimusyawarahkan karena terbentur aturan perundang-undangan. Padahal kalau dilihat dari motif atau kasusnya sendiri sebenarnya tidak seberapa dengan ancaman hukuman tersebut. Misalnya seperti ini. Dia mencuri itu karena ingin lari dari rumah, takut dimarahi oleh orang tua karena dia jatuh dari motor, merusak motor kakaknya. Gitu. Jadi dia takut balik ke rumah, akhirnya dia keluar di malam hari, terus dia nggak tahu jalan, entah kemana, akhirnya dia ngambil motor orang lain. Nah, ancaman hukumannya itu 7 tahun penjara dan itu sulit untuk didiversikan atau dimusyawarahkan atau diselesaikan secara damai. Jadi harus melalui putusan di pengadilan negeri. Nah, ini menurut saya cukup menarik karena hanya karena takut pulang ke rumah, takut dimarahi oleh orang tua, kemudian dia lari dari rumah pada malam hari, terus mencuri motor orang lain, dia rusaknya, stop kontaknya, hidup, ya pergi gitu. Dan pada akhirnya membuat dia berhadapan dengan hukum yang bisa diancam hukuman pidana 7 tahun penjara. Gitu. Nah, ini bagi saya cukup berkesan. Cuman pada akhirnya ketika sudah dilakukan penelitian kemasyarakatan, terus kita memberikan rekomendasi, akhirnya memang akan dibina di lembaga pembinaan khusus anak itu selama 1 bulan kalau tidak salah polisi supaya memberikan dokumennya, kemudian juga kita bina dan pada akhirnya dia kembali kepada orang tuanya sudah memaafkan dia, tidak lagi akan marah-marah kepada anak. Itu sih yang baru ditemukan sampai sejauh ini yang menarik. Oke. Kalau Kak Indah sendiri gimana? Iya, kasus anak tuh selalu menarik ya Bang ya. Selalu menarik. Pasti beda-beda gitu. Kalau Indah ada yang berkesan waktu itu, jadi anak ini dia melakukan tindak pidana pencurian gitu, itu bersama 2 orang temannya, jadi bertiga gitu. Tapi kalau dari kronologisnya, baik itu dari kronologis yang ada di BAP di kepolisian maupun dari yang diceritakan anak sendiri dan juga pengakuan dari teman-temannya, si anak ini sebenarnya nggak salah gitu. Maksudnya gini, dia terbawa-bawa gitu. Karena waktu itu mereka pergi ke sebuah acara barale gitu. Sebelum barale itu malam-malam itu kan ada acara nyanyi istilahnya. Jadi misalnya acara hari Sabtu. Nah, jadi hari Jumat malamnya itu kan udah ada organnya ya, kayak gitu. Nah, jadi dari itu salah satu temannya itu memang anak ini salah jalan gitu. Baru kenal dengan anaknya ini dan temannya tersebut
melihat ada motor yang nggak dikunci stangnya gitu. Nah, jadi dia ngajak teman yang satu lagi, jadi ada A, B, dan C. Anaknya ini yang si C ya gitu. Si anak ini terbawa-bawa oleh temannya yang si A dan B ini gitu. Padahal yang sangat disayangkan si anak ini sekolah. Temannya ini yang A dan B itu udah sekolah. Dan karena situasi sudah malam dan dia pun bingung pulang harus bagaimana gitu. Pastinya pulang dengan teman-temannya gitu. Itu artinya dia ikut pastinya terlibat gitu, dihitung terlibat dalam tindak pidana ini gitu. Tapi bagaimana peran kita sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam mendampingi kasus anak tersebut gitu. Jadi sebagai aparat penegak hukum, pastinya kita juga harus netral gitu. Tapi melihat hal-hal yang dapat membantu anak gitu untuk karena mempertimbangkan si anak masih usia 18 tahun ke bawah gitu. Statusnya masih anak gitu. Jadi dalam undang-undang SPPA itu harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak gitu. Jadinya dalam penelitian kemasyarakatan saya tuliskan di sana gitu, anak sekolah gitu, dan juga dia ikut-ikutan terbawa oleh teman-temannya gitu. Dan juga di pola asuh orang tuanya pun itu sebenarnya baik gitu, karena maaf itu orang tuanya masih lengkap keduanya, masih kerja, sedangkan kedua lain yaitu si A dan B, mohon maaf juga orang tuanya ada yang bercerai tuh. Jadi dalam pengakuan si B pun itu juga mengatakan bahwa memang saya aja nggak ada memperhatikan saya gitu. Sedangkan si anak si C ini itu menjadi pertimbangan juga kalau orang tuanya sebenarnya mampu dalam merawat anak gitu. Jadinya dalam rekomendasi saya tuliskan di sana hal-hal yang meringankan si anak gitu, walaupun nantinya untuk keputusan itu tetap pada hakim gitu. Jadi kita sebagai pemimpin masyarakatan itu memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut gitu. Tapi semuanya itu tetap nanti keputusannya di hakim gitu. Kita riwayat si anak seperti itu. Oke, terima kasih Kak Indah dan Bang Ibeng. Jadi intinya adalah, bukan intinya ya, jadi kebetulan dua-duanya merasa bahwa kasus anak selalu yang menarik gitu ya untuk dikerjakan gitu. Waktu kita hampir habis, jadi ada satu pertanyaan terakhir. Kemarin penempatan dari pekerjaan Kak Indah dan Bang Ibeng ini apakah langsung di daerah tempat di mana dan Kak Indah berasal atau harus ditempatkan di seluruh Indonesia ya? Seperti itu pertanyaannya. Silakan satu orang saja boleh menjawab. Bang Ibeng? Oke. Kalau misalnya penerimaan di Kementerian Hukum dan HAM itu kan sifatnya terpusat. Jadi untuk penempatannya itu se-Indonesia. Cuman pada waktu seleksinya kemarin itu, untuk saya yang di Jambi, kuota penerimaannya itu adalah 16 orang. Tapi untuk orang yang berasal dari Provinsi Jambi sendiri yang lolos itu hanya kalau nggak salah 9. Ya, kalau nggak salah 9. Jadi untuk provinsi-provinsi lain yang kelebihan kuotanya itu yang biasanya ditutupi untuk mengisi yang kosong itu. Jadi dari Jambi itu ada 6 kok nggak salah ya. 6 atau 7 yang dari luar daerah untuk masuk ke provinsi daerah. Cuman pada intinya adalah seleksi ini sifatnya secara nasional kalau untuk Kemenkumham, jadi bisa ditempatkan di mana saja. Ada juga teman kemarin waktu diklat itu dia dari Yogyakarta, penempatannya di Papua karena di sana memang kuotanya sangat terbatas dan dari Pulau Jawa itu banyak yang lolos, banyak yang lulus gitu. Jadi mereka yang memiliki kelebihan kuota di provinsinya masing-masing kemungkinan akan keluar gitu. Cuman yang dilihat di sini juga ranking peringkatnya juga kemungkinan akan dilihat siapa yang akan ditempatkan di tempat asalnya, dan kemudian yang lain itu mungkin menyesuaikan dengan tempat yang kosong. Berarti sesuai kebutuhan ya Bang ya?
Ya. Bukan berarti penempatan sesuai lokasi kita ujian, tapi misalnya ada kekosongan, mungkin jabatan di tempat yang lain, mungkin saja ditempatkan di sana gitu ya. Iya. Oke. Di Jambi sendiri dari Sumatera Barat banyak kok yang masuk untuk Oh mengisi gitu. di sini. Oh, Ya, jadi yang Sumatera di Barat. Tepung. Oh, dipekerjakannya di Jambi gitu ya? Ya. Oh, oke. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Baik, semua pertanyaan sudah kita jawab. Berarti kita sudah ada di penghujung acara. Kita tadi sudah mendapatkan banyak informasi mengenai peran sarjana psikologi di bidang bimbingan kemasyarakatan. Tadi sudah dijelaskan mengenai sejarah dari kemasyarakatan ini sendiri. Sudah dijelaskan juga apa saja tugas pembimbing kemasyarakatan. Lalu dijelaskan juga apa sih sebenarnya modal dari sarjana psikologi. Juga ada tips and trick tadi bagi teman-teman yang mau menjadi pembimbing kemasyarakatan. Juga ada gambaran tugasnya seperti apa sih in realnya kan ya, seperti kayak tadi ada mendampingi narapidana, lalu mendampingi proses hukum, teman-teman harus ke lapas, harus mengunjungi rumah mungkin ya, dan banyak hal lainnya yang sudah dijelaskan tadinya. Mudah-mudahan pengetahuan atau informasi yang diberikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi peserta sekalian. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini bisa menjadi bantuan bagi teman-teman yang masih kesulitan, saya nantinya mau ngapain ya setelah lulus gitu. Jadi pekerjaan sarjana psikologi itu tidak hanya di bagian HRD saja. Nah itu ya tadi yang digarisbawahi oleh Bang Ibeng ya. Jadi banyak hal yang bisa kita jalani sebenarnya, selain psikolog, selain HRD, selain dosen mungkin. Jadi ada yang bisa bekerja sebagai pembimbing kemasyarakatan juga. Nah, baik kalau begitu terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita yang sudah berpengalaman di bidangnya ya. Terima kasih atas informasinya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada pimpinan Foto fakultas. bersamanya belum lagi Putri. Iya Bu. Terima kasih dulu Bu. Siap Bu. Sebelum foto bersama, saya mengucapkan terima kasih dulu mungkin untuk pemimpin fakultas, pemimpin prodi, dosen-dosen yang hadir pada kesempatan kali ini, para teman-teman alumni dan teman-teman mahasiswa sekalian.